Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Alia Izatibika. Oke, di kali ini aku mau sharing atau mau discuss sama teman aku lagi nih. Nah, di sini ada Penny. Halo Penny. Halo Alia. Oke, Penny sehat? Alhamdulillah sehat dong. Alia gimana? Alhamdulillah, semangat ya di sana. Oke, jadi Iya. karena ada sesuatu kita jadi terpisah jaraknya cukup jauh. Jadi kita mau sharing-sharing virtual nih sama teman-teman juga. Nah, bahasan kali ini kita tuh mau bahas tentang pesawat Sinar X dari materi radiologi. Nah, ngomong-ngomong tentang pesawat Sinar X nih. Pesawat Sinar X itu apa sih? Jadi, teman-teman, Sinar X itu adalah suatu cahaya tak tampak gitu ya. Sinar X cahaya tak tampak yang dihasilkan dari elektromagnet. Nah, di sini pesawat Sinar X itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau objek menggunakan Sinar X tadi, cahaya tak tampak tadi. Nah, gimana kok bisa? Nanti itu ada filmnya. Itu yang seperti yang terlihat di gambar itu teman-teman, itu adalah film. Tuh. Nah, biasanya itu digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Nah, ngomong-ngomong soal pesawat Sinar X juga, pesawat Sinar X itu ada beberapa jenisnya. Di antaranya yang mau kita bahas kali ini adalah tentang pesawat Sinar X konvensional sama mobile X-ray. Nah, meskipun sama-sama pesawat Sinar X, teman-teman, ternyata kedua hal ini tuh punya perbedaan. Iya nggak, Penny? Iya. Ya, nah dan kali ini kita mau bahas apa aja sih bedanya? Ya, kayak aku dan Penny, meskipun kita sama-sama perempuan, tapi kita juga pasti beda, ya nggak, Pen? Ya, dan sama halnya Iya juga, dong, Mi. iya, dan sama halnya juga seperti pesawat Sinar X ini, yang mobile dan konvensional. Meskipun sama-sama pesawat Sinar X, mereka berdua juga tetap punya beda. Nah, apa aja bedanya? Mungkin mulai dari pengertian kali ya. Kalau pesawat Sinar X konvensional itu biasanya dia tuh tetap nggak bisa dipindah. Nah, itu ada gambarnya di ujung sana tuh. Nah, kalau mobile Sinar X tuh gimana tuh, Penny? Macet. Oh, kalau buat mobile X-ray itu dia tuh bisa dipindah-pindah atau mobilisasi. Kenapa? Karena biasanya tuh kalau buat X-ray konvensional itu kan tetap dia kayak nggak ada roda gitu. Nah, kalau misalnya mobil X-ray itu biasanya terdapat roda tuh di bagian alatnya, makanya dia mudah dipindah-pindah atau mobilisasi. Iya bener banget. Iya sih. Ya kayak tadi ya yang dikasih tahu Penny, kalau bedanya tuh kayak gitu teman-teman. Kalau secara gambaran umumnya ya, cara kasat mata gitu. Dan kalau dilihat juga secara umum gitu, sinar pesawat X-ray yang konvensional itu biasanya Ya, lebih gede, ya nggak Pen? Daripada yang mobile. iya, iya. Ya, daripada yang mobile gitu teman-teman. Jadi itu secara bentuk atau secara gambaran umum. Nah, selain itu ada juga nih beberapa perbedaan lainnya. Di antaranya tentang cara kerja, block diagram, blok rangkaian, dan apa bagian-bagian alatnya. Nah, kita langsung masuk ke topik yang Bagian alat. pertama. Oke, kalau cara kerja mobile X-ray gimana, Penny? Kalau cara kerja mobil X-ray ini, ya sama kayak yang di PPT ya, ketika kita ngelakuin pemeriksaan X-ray itu, nah itu akan ini tuh bisa tembus. Nah, terus buat
dengan nama foton X-ray. Nah, sinar X ini tuh bergerak melalui udara dan dia tuh bakal nembus tubuh lalu menghasilkan gambar pada film. Nah, kemudian yang ketiga, hasil gambar ronsen ini tuh biasanya warnanya hitam putih itu. Nah, kan warna putih itu berarti apa namanya? Nah, terus buat cara kerja X-ray konvensionalnya gimana nih Umi? Bisa dijelasin? Oke. Nah, kalau X-ray konvensional sebenarnya dari cara kerja sih nggak terlalu jauh beda ya, karena masih sama-sama dari sinar X tadi. Cuman X-ray konvensional ini kan dihasilin di tabung ya, X-ray tube. Nah, X-ray tube-nya ini punya katoda sama anoda. Terus ada kawat filamennya karena tabung itu dia bentuknya kayak lampu gitu. Karena kan cahaya. Benar ya? Karena kita menghasilkan sinar dari lampu kan gitu. Nah, pasti di situ ada filamen gitu. Tapi di sini bahasanya bukan lampu gitu. Ini namanya tabungnya gitu. Nah, filamennya ini ketika dipanaskan sampai lebih dari 200 derajat Celcius, nah itu tuh bakal apa namanya? Ada pergerakan foton, pergerakan elektron gitu, yang menuju anoda, dari katoda menuju anoda. Nah, elektronnya ini mendadak berhenti, atau tadi berhenti di anoda, dan karena ini juga lampu ya teman-teman. Tapi kalau bedanya, kalau yang di X-ray ini, yang dihasilkan itu 99% itu panas. Nah, sinar X-nya itu yang ditembusin ke bawah, yang buat penyinaran itu cuma 1% gitu. Nah, jadi kan panas banget ya. Makanya di sini juga kita butuh pendingin kalau di X-ray konvensional. Karena panas banget tadi. Gitu. Jadi butuh pendingin. Nah, X-ray yang keluar itu diarahkan ke tubuh manusia lewat tabung, ada kolimator, jadi diatur gitu. Habis itu ada tubuh manusia, di bawahnya dikasih kaset atau film tadi. Nah, itu nanti filmnya tuh ya sama sih, jadi buat nerusin apa si sinar X-nya tadi gitu. Kalau jaringan lunak nanti dia bakal hitam, semakin hitam gitu. Kalau semakin putih berarti jaringannya itu keras gitu, kayak misal tulang gitu. Gitu kalau di konvensional. Jadi sebenarnya mungkin kalau dari segi cara kerja nggak terlalu jauh beda ya, Penny ya. Iya. Nah, mungkin langsung lanjut lagi ke bahasan yang kedua dari blok diagram. Ya. Segi kalau blok diagram di X-ray konvensional ini karena tadi alatnya yang paten gitu ya, dan cukup gede di sini tuh ada exposure switch, ada timer, ada key selector, voltage kompensator, ada HTT, high tension transformator atau di sini high tension supply, ada MA control, filament dan temperature control, ada rectifier dan ada tabung X-ray. Nah, mungkin aku jelasin dikit nih kalau di X-ray konvensional. Jadi X-ray konvensional ini dia tuh punya control panel. Control panel sendiri, ada HTT sendiri, terus nanti ada tabung sendiri gitu. Nah, di control panel itu apa aja sih yang ada di sana? Nah, salah satunya tadi yang ada di situ tuh ada exposure switch, ada switch yang buat exposure untuk exposure itu kayak nyinarinnya gitu loh waktu di tek gitu. Apa sih? Ya gitulah. Terus ada timer. Nah, timer ini berarti waktu yang bakal digunain, waktu durasi X-ray-nya tuh nyinar gitu loh. Tapi biasanya timer ini tuh bentar banget kalau di konvensional, kayak cuman sepersekian detik, nggak nyampe 1 detik gitu. Karena kan tadi ya gede banget radiasinya. Terus ada QV selector. QV selector ini nanti dia gunanya itu bakal untuk apa sih daya tembusnya gitu, kekuatannya. Kemudian ada voltage kompensator. Jadi kayak apa ya? Batasnya itu loh kompensasinya. Nah, QV selector ini nanti bakal mengatur di high tension supply atau di HTT atau tegangan apa ya, tegangan besar yang nantinya akan dihasilkan gitu. Kemudian ada MA control. MA control itu sama sih. Jadi biasanya
semakin MA-nya gede, timernya juga mestinya akan kecil gitu. Karena kan kekuatannya gede banget ya. Tuh. Terus ada filamen dan temperatur kontrol. Nah, nanti itu semua akan dimasukkan ke tabung X-ray untuk pengadaan sinar X, terus disinarin gitu. Itu kalau dari X-ray konvensional. Nah, tapi gimana kalau mobile X-ray? Bedanya di mana? Kayaknya sih bakal beda karena secara alatnya aja beda gitu bentukannya. Nah, kalau mobile gimana Penny? Penny? Oke. Ya, mungkin apakah ada jaringan ya? Kendala jaringan. Oke, Penny, cek. Cek, Penny. Gimana nih Alia? Cek, cek. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran? Oke. Nah, gimana nih Penny kalau tadi mobile X-ray? Nggak tahu ya teman-teman, maaf banget Lanjut. nggak tahu antara Oh, jaringan aku atau jaringan Penny nih. Yang akhirnya ya gini, mau gimana lagi ya, namanya juga kita lagi ada di masa pandemi dan juga PPKM yang ya kita harus menerima keadaan yang ada ya. Iya banget. Nggak apa-apa ya. Oh, ini blok diagram mobile X-ray ya. Iya. Nih, jadi di blok diagram X-ray, filter, kontraktor. Nah, terus ada main kontraktor, basic kontraktor, roller, hand switch, konsul atau display, kemudian filamen, motor driver itu. Nah, Oh, teman-teman, mohon maaf sekali. Kayaknya Penny keluar karena jaringannya, jadi kita tunggu bentar ya. Kita tunggu Penny sebentar, teman-teman. Ya, jadi ginilah ya, yang namanya juga lagi PPKM, lagi pandemi, kayak kita harus kita harus menerima keadaan yang ada dan berusaha tetap ya produktif ya, produktif dengan semua keadaan. Pintar-pintar memanfaatkan keadaan. Oke. Oke. Halo Penny, gimana? Udah stabil nih jaringannya, udah aman?
Bismillah deh, aman. Lanjut Oke. ya. Iya. Nah, ini tuh ada blok diagram model X-ray. Nah, di sini tuh ada PLN, power supply, filter, inverter, AC, DC, kemudian kapasitor, dan ada main kontaktor, DC kontraktor, inverter, terus HTT. Nah, di sini juga ada microcontroller, hand switch, konsol atau display, filamen, motor driver, rotor. Nah, ada juga X-ray tube. Nah, dari PLN ini masuk nih ke power supply menuju filter, kemudian fungsinya buat apa? Buat nyari noise-noise dari tegangan PLN nih, kemudian menuju ke inverter. Nah, inverter ini buat mengubah tegangan yang tadinya AC itu jadi tegangan DC buat pengisian kapasitor. Nah, kemudian di situ user bisa ngatur nih tegangan QV sama nah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sinyal dari display ini atau konsul ini tuh dikirim nih menuju microcontroller. Nah, yang nantinya itu bakal merintahin main kontraktor nih buat ngelolosin tegangan dari anoda ke katoda filamen ini tadi. Nah, kemudian filamen ini tuh bakal nyala. Terus sandwich bakal nyala dan menimbulkan awan-awan elektron. Nah, selain itu ada main kontraktor yang juga buat ngelolosin tegangan menuju motor driver sehingga rotor ini tuh bakal berputar sekaligus memutar anoda nih di dalam tabung ini, di dalam X-ray tube ini. Nah, setelah itu filamen sama rotatingnya ini dapat dilakukan. Nah, ketika penekanan hand switch maka mikro ini bakal merintahin main kontraktor buat ngelulusin tegangannya dari DC kontraktor sehingga tegangan DC yang udah kesimpan tadi di dalam kapasitor ini bakal ngalir menuju inverter kembali diubah dari DC ke tegangan AC. Nah, sehingga frekuensi ini tinggi. Nah, selanjutnya ini akan menuju HTT atau trafo tegangan tinggi. Ini buat dikuatkan tegangannya. Kemudian tegangan ini bakal disearahin kembali menjadi tegangan DC dan menuju rotating anoda yang nantinya nih bakal nyebabin perbedaan potensial antara filamen dengan rotating anoda. Jadi bakal terjadi penarikan elektron-elektron nih dari filamen ini menuju rotating anoda dan mengakibatkan sinar X-nya ini bakal terjadi. Nah, jadi gitu Umi penjelasan dari blok diagram mobil X-ray yang ada di PPT ini. Jadi Gitu. gimana nih Umi? Iya, ini sih ternyata kalau dilihat dari bedanya dari blok diagram udah kelihatan juga ya. Ternyata kalau di sini kan tadi Penny bilang pakai DC ya, ada DC-nya, terus pakai power supply. Beda sama apa X-ray konvensional yang dia tegangannya langsung dari PLN, gak ada power supply gitu. Ya mungkin ada, tapi dia nanti pakainya trafo, pakai auto trafo teman-teman untuk selektornya. Untuk apa sih? Untuk tegangan tingginya. Nah, makanya punya X-ray yang konvensional itu gede banget gitu dan itu berat banget teman-teman karena ya itu tadi trafonya segede apa gitu ya karena tegangannya harus tegangan tinggi sedangkan kalau di mobile mungkin lebih kecil karena tadi Penny bilang ada pakainya high frequency gitu jadi pakai frekuensi mungkin itu kalau secara umumnya ya dilihat dari log diagram ada lagi mungkin kalau bedanya dilihat dari kenapa oke dari rangkaiannya. Nah, kalau rangkaian dari X-ray konvensional tadi yang aku udah spill ya, oh tetap pakai power supply. Cuman power supply-nya punya X-ray konvensional itu dari tegangan AC PLN ini. Kemudian ini ada fuse, ya kan? Nah, terus ini masuk ke auto trafo. Ini juga ada trafo juga. Nah, nanti di mana trafo ini yang bakal jadi QV selector juga, ya kan teman-teman mau select yang mana gitu nih
Nah, nanti dari situ dia akan ada timer, juga ada HTT. Nah, nanti yang diloloskan ini nanti bakal diubah ke HTT jadi tegangan tinggi. Terus ada rectifier, full wave rectifier dan juga X-ray tube. Dan di sini ada stabilisator, ya kan, dari tegangan ini. Kemudian ada kompensator gitu, ada MA control gitu. Ya, ini kurang lebih sama kayak tadi dari blok diagram, cuman ini berupa wiring diagram atau rangkaiannya gitu. Jadi kalau di X-ray konvensional ini seperti teman-teman lihat nih, di sini banyak trafo-trafo, makanya X-ray konvensional ini lebih gede banget gitu, dan dia nggak bisa digerak-gerakin karena ya kayak teman-teman tahu lah ya, trafo itu berat banget teman-teman. Yang trafo yang kecil pun bahkan berat ya Pen ya, yang bisa kita pakai buat bikin power supply itu, ya apalagi ini yang tegangannya bakal gede banget, jadi trafonya itu bakal besar banget dan ini bakal berat banget, makanya kenapa X-ray konvensional ini dia paten atau tetap nggak bisa dipindah-pindah tuh. Nah gimana nih kalau punyanya mobile tuh? Mungkin tadi udah dijelasin juga kan sama Penny kalau mobile itu dia pakai high frequency. Nah kayak gimana tuh rangkaiannya? Oke Penny. Oke. Oke, jadi kalau yang tadi udah dijelasin Penny ya, jadi kalau di mobile X-ray itu dia pakai high frequency gitu. Nah, high frequency itu tadi juga Penny udah jelasin teman-teman, secara garis besar. Nah, ini secara rangkaiannya nih kalau teman-teman mau lihat gitu. Jadi dari tegangan PLN di sini nanti bakal ada dioda untuk disearahkan teman-teman. Kemudian di sini ada kapasitor, ada inverter yang tadi kayak Penny bilang, ubah dari AC jadi DC gitu. Terus habis itu ada trafo gitu. Kemudian disearahkan lagi distabilkan lagi ya kapasitor untuk ngefilter tadi ya kan. Nah, jadi ini tuh memanfaatkan ini namanya? Frekuensi nih gelombangnya. Itu teman-teman. Di titik O1 gelombangnya kayak gini. Iyalah namanya juga gelombang PLN. Kemudian di sini di U2 dia disearahkan. Nah, di inverter ini ya kan di U2 di sini ini gelombangnya kayak gini. Nah, ini tuh dibuat tegangannya besar teman-teman untuk frekuensinya besar untuk menghasilkan tegangan yang besar juga gitu. Nah, ketika frekuensinya besar kan gelombangnya gede ya kan. Nah, nanti dia bakal disearahin lagi gitu. Nanti outputnya kayak gini deh. Kayak teman-teman lihat dia tegangan DC tapi gede. Tuh. Itu kalau dari rangkaian mobile X-ray menggunakan inverter gitu untuk high frequency. Nah, untuk bagian-bagiannya nih, mungkin kan mesti tadi udah jelas beda juga ya. Gimana Penny kalau bagian-bagiannya? Ada apa aja nih di mobile X-ray? Nih buat bagian mobile X-ray itu enggak. Yang pertama itu ada power supply ya, kayak yang blok diagram tadi udah dijelasin. Di situ ada power supply, itu kayak berupa baterai karena mobile X-ray itu dioperasinya biasanya menggunakan baterai. Nah, atau tegangan DC. Nah, kemudian di situ ada hand switch. Hand switch ini nih buat preparation dan expose alat nih setelah kita setting TV, terus MA waktu fokus dan lain-lain. Nah, kemudian di situ ada display nih, udah pasti ada display ya. Kalau buat mobil X-ray ataupun X-ray konvensional display ya buat menampilkan menu. Nah, kemudian di situ ada tube atau tabung nih. Nah, itu buat terjadinya sinar X yang diakibatkan oleh perbedaan potensial antara anoda sama katoda. Nah, boleh lanjut Umi slide-nya.
Nah, kemudian di situ ada high voltage kabel. Nah, ini tuh buat penghubung tegangan tingginya dari generator. Nah, kemudian di sini juga ada kolimator. Kolimator ini buat mengatur besar penampung penyinaran. Dan yang terakhir itu ada generator. Generator ini fungsinya buat menciptakan sinar X. Nah, kemudian buat bagian-bagian alat dari X-ray konvensional bisa dijelasin Umi detailnya. Oke. Kalau X-ray konvensional di sini ada fuse. Fuse itu pengaman ya. Sama kayak yang tadi juga di rangkaian ada. Kemudian ada voltage kompensator, di mana itu tuh kompensasi dari tegangannya. Ada auto trafo tadi buat select, kayak buat nyeleknya gitu. Jadi inputannya tuh satu, tapi nanti outputnya itu ada beberapa gitu. Nanti itu bakal bisa diselect gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada HTT, High Tension Transformation. Kemudian ada patient table. Nah, ini yang penting banget sih, ini yang ngebedain dari X-ray konvensional sama mobile X-ray gitu. Selain tadi HTT dan auto trafo, karena kita pakai trafo ya kan. Terus ada juga patient table, teman-teman. Jadi patient table ini buat naruh pasiennya. Kayak tadi yang aku bilang, jadi penyinarannya tuh dari atas gitu biasanya. Terus ada patient table, baru bawahnya dikasih kaset gitu. Ini kalau yang segi konvensional. Kalau yang mobile kan tadi nggak ada patient table-nya. Karena apa? Tadi mobile dia bisa dipindah-pindah, jadi dia lebih fleksibel untuk naruh pasiennya gitu. Terus ada voltage indikator untuk indikasi tegangan. Terus ada tabung sinar X untuk ngehasilin sinar X, ada QV selector untuk nyelek QV-nya, QV selector, MA selector, timer gitu ya. Itu ada di control panel, kemudian ada kolimator. Kolimator sama sih fungsinya buat apa ngatur luas mengatur luas simpang penyinarannya gitu. Nah, nanti juga kolimator ini ada kayak sejenis lampunya juga gitu buat ngecek nih kira-kira bakal seluas apa sih gitu. Nah, kalau QV selector ini nanti di sini dan selector-selector lainnya itu berada di control panel. Jadi kayak masih analog gitu. Beda sama mobile yang tadi udah jelasin Penny, dia ada displaynya. Jadi kayak udah lebih canggih lah ya, lebih digital gitu. Kalau ini tuh udah masih bener-bener yang kuno, ya kan? Gitu. Dia masih analog modelnya, masih di select, masih yang analog kayak gitu. Tuh, itu kalau dari segi apa namanya ini X-ray konvensional. Nah, kesimpulannya nih, mungkin aku bacain kesimpulan dari X-ray konvensional ya. Untuk penempatannya itu adalah paten. Kayak tadi udah dijelasin dari awal. Jadi X-ray konvensional saking gedenya, iya dan berat gitu ya. Jadi apa dia tuh paten nggak bisa dipindah. Terus cadu daya tegangannya itu langsung dari PLN. Ya dia sama-sama nanti ada power supply sih. Cuman kan kalau X-ray konvensional itu nanti dari PLN fuse terus masuk ke trafo gitu. Terus di sini untuk tegangan generatornya itu pakai high voltage trafo atau auto trafo tadi gitu. Jadi bedanya di sini. Terus kalau tempat pasien tadi ada patient tabel. Nah, kesimpulannya dari mobile X-ray gimana Penny? Masih di mute Penny. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Nih, nggak apa-apa. buat kesimpulan mobil X-ray-nya itu buat penempatan atau mobil itu dapat dipindah-pindah. Kemudian buat satu dayanya itu nih Mi, buat Oke, Penny. Oke. Kayaknya tadi ini sih. Oke, mungkin tadi aku kedengarannya baru sampai Cadu Daya ya. Masih DC tadi yang udah jelasin Penny. Kemudian untuk tegangan generatornya pakai high frequency voltage tadi ya.
dari tegangan frekuensi tinggi. Nah, kalau pasiennya ini, karena dia nggak ada tabel khusus, meja khusus, meja khusus gitu, makanya dia bisa dilakuin di bed pasien, jadi lebih fleksibel kalau mobile, karena juga bisa dibawa-bawa kan, tuh. Nah, mungkin segitu dulu sharing-sharing kita pada hari ini. Have a nice day everybody, ya. Terima kasih udah mau nonton, udah menyimak kita, gitu kan. Penny juga selamat lebaran karena ini kita lebaran ya. Lebaran kita tetap produktif. Ya Umi. Ya, bikin. Minal aizin wal faizin ya Umi. Iya, minal aidin Dan juga. maaf nih, tadi banyak kendala sinyal. Nggak apa-apa. Aku juga di sini, oke. Have a nice day, selamat liburan, Penny. Terima kasih Ya, selamat lebaran, selamat liburan, gitu. banyak. Ya. Thank you, teman-teman. Mungkin sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di sharing-sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.